Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa saudara dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya, saudara semua dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebelum kita melihat tayangan Pastor Andi Simon, orang yang didoakan dan disembuhkan oleh Tuhan, kesaksian dari ibu ini, bagaimana saudaranya ditolong oleh Tuhan, disembuhkan. Yang tadinya tidak bisa berjalan. Yang tadinya tidak bisa makan. Itu adalah mujizat, saudara. Muncul banyak pertanyaan, apakah ini berasal dari Tuhan? Apalagi wanita ini mengambil air lalu bermaksud untuk membawa ke Papua, ya. Nah, saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Tetapi saya tidak menjelaskan secara detail dari awal dari pasal 6. Judulnya adalah Yesus mengutus ke-12 murid rasulnya. Kita langsung lompat ke ayat yang ke-12, saudara. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat yang ke-13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara, kadang menjadi perdebatan di antara kalangan Kristen atau di kalangan pendeta sendiri bahwa kalau ada minyak atau air yang digunakan sebagai sarana untuk Tuhan, itu katanya dari setan. Tapi jelas Alkitab mengatakan, saudara, Yesus masih ada dalam dunia ini, lalu dia mengutus 12 muridnya. Dan ayat yang ke-13 jelas bahwa mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mengoles orang sakit dengan apa, saudara? Dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Ada minyak yang digunakan oleh murid-muridnya untuk mengolesi orang sakit. Lalu mereka sembuh. Alkitab mencatat. Jadi pendeta-pendeta yang tidak sepaham dengan minyak urapan atau air yang didoakan dalam nama Yesus lalu orang itu sembuh, menurut saya itu harus belajar firman Tuhan lagi. Ini yang miris, saudara. Jadi sangat alkitabiah ketika kita menggunakan minyak atau air. Tetapi itu kita berdoa di dalam nama Yesus. Bukan air dan minyak yang menyembuhkan, tetapi tindakan iman, ketaatan. Lalu kita berdoa di dalam nama Yesus dan orang itu sembuh. Sangat jelas. Jadi ketika air itu dibawa si wanita ini untuk pulang ke rumah dan digunakan sebagai penyembuhan, buat saya tidak ada masalah. Bahkan kalau saudara lihat di ayat yang lain, lewat sapu tangan Paulus pun orang bisa sembuh. Apakah Anda berkata bahwa sudah dimasuki roh jahat di dalam sapu tangan itu? Enggak. Karena orang percaya yang diberikan kuasa itu melekat dalam diri kita. Karena kita punya otoritas. Ketika Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya, dia hanya berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan tidak ada ditulis disambungkan di dalam nama Yesus. Kan di sini seolah-olah bahwa Paulus hanya berkata demikian, lalu berdiri. Saya merenungkan bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita diberikan kuasa, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu akan terjadi. Karena Tuhan sudah memeteraikan rohnya dan kuasanya dalam hidup kita, sehingga kita menggunakan kuasa itu, saudara. Jadi, inilah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Semoga ini memberkati saudara semua. Dan jangan berpikir bahwa ketika ada minyak itu dari setan. Bukan, salah. Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, maka itu dari Tuhan. Kita langsung lihat ibu ini berkesaksian bagaimana saudaranya ditolong oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Mau pulang itu? Sebentar pulang. Oh, dengan ibu siapa ini? Ibu Wilhelmina Woy. Oh iya. Saya antar kakak saya kemarin datang. Oh gitu. Nah, Jadi ya, gimana tidak bisa jalan? jalan, sudah jalan, tidak bisa makan. Oh iya. Nah, Oh begitu. sesak napas dalam 2 langkah jalan itu sudah sembuh. Sudah sembuh. Ya. Tinggal wasirnya masih ada sedikit. Wakil. Oh iya. Nah, Tuhan Puji Tuhan. baik. Iya. Oke Bu. Ini air mau dibawa ke Papua? Iya,